Oke, Lutfi, Faiz, Satria, Sifril. Oke, coba nomor 3. Baik, untuk program yang saya laksanakan untuk sesuai matriks sudah hampir sesuai Bu, tapi ada kendala-kendala untuk yang minggu-minggu pertama seperti menemui sasaran yang cukup ada kendala sendiri, karena untuk program yang saya lakukan itu masuk ke BUMDes. Jadi untuk pegawai BUMDes ini selain sebagai pengelola BUMDes ya, itu banyak yang pengelola pabrik gitu. Jadi untuk menemui sasaran lebih sulit. Nah, sementara untuk permasalahan sendiri di sana itu masih peternak di sana itu masih konvensional Bu. Jadi dibilangin itu banyak yang kolot sebenarnya, karena setiap hari mereka itu sibuk ngarit, tidak ada kegiatan yang lain. Nah, maka dari itu saya berinisiasi untuk menjadikan satu tanaman yaitu kaliandra untuk menambah hijauan, menambah zat aditif itu. Lanjut ke Fazaria. Halo Fazaria. Fazaria nomor 4. Hambatan kesulitan itu ketika saya menyesuaikan jadwal sama sasaran saya, dimana kalau pagi itu biasanya sasaran saya masih ke pasar, kemudian masih membuat itu produknya, sehingga kalau saya ketemu itu pas siang itu biasanya Bu. Kemudian kesulitan hambatan lain itu biasanya dari faktor bahan baku yang harganya yang enggak stabil. Okay. Jadi tiap hari. Lutfi, nomor 5. Oh baik, jadi ceritakan sejauh mana program kerja yang Anda berikan dampak bagi sasaran program kerja. Oh ya Bu, jadi untuk program kerja yang memberikan dampak buat sasaran itu banyak Bu. Untuk yang pertama itu kami sudah menyediakan sebuah protokol kesehatan, mulai dari penyediaan masker, terus kayak petong itu Bu, tempat nganu air, tempat cuci tangan. Nah seperti itu. Kemudian kami juga menyiapkan sarung tangan plastik seperti itu Bu. Itu yang untuk yang pertama. Sebelumnya itu nggak ada sama sekali untuk alat protokol kesehatannya Bu. Nah itu yang pertama. Satria bisa on cam? Halo Satria. Aduh ini apa ini Satria ini ya? Satria, halo? Iya. Oke, Satria bisa dijelaskan nomor 1. Untuk yang nomor 1 kan potensi masalah dan tempat KKN itu yang kemarin kan potensinya kan itu waktu saya masuk itu kan ada itu Bu, ada kabar mau dibuka. Oleh karena itu kan saya ngelihat banyak kayak bersih-bersih loh Bu, kan lokasinya lokasi wisata, jadi banyak kayak rumput-rumput yang udah tinggi dan itu mau wisata Bu. Halo Satria, coba dibaca dengan jelas soalnya nomor 1. Potensinya. Coba dibaca. Jelaskan potensi masalah bisa. Oh, potensi masalahnya. Nah, ya. Jadi yang nomor 3 ini kan ceritakan program yang Anda kerjakan sesuai dengan matriks yang Anda buat. Berikut kesulitan dan kemudahan yang Anda alami dan bagaimana Anda menjamin keberlanjutan program tersebut. Nah, ini rata-rata setelah yang dilakukan KKN kemarin itu kebanyakan kesulitan Bu. Jadi yang pertama itu kan ada program yaitu pelatihan pencatatan keuangan. Itu kan pembukuan di minggu pertama. Itu saya menggunakan yang manual dan pakai digital. Nah, keberhasilannya itu yang manual Bu. Yang manual itu ibunya rajin mencatat emang tiap hari. Atau mungkin dasarnya ibunya rajin ya. Nggih. Cuma karena ibunya
bahasanya gimana nggih? Kayak gaptek gitu lho, Bu. Oke. Nggak terlalu, kalau nggak benar-benar tertarik, beliau nggak mau jalan gitu. Jadi untuk yang pembukuan dengan metode online atau metode digital itu nggak jalan, Bu. Tapi cuma saya kenalkan aja jadinya. Oke, yang pertama Nur Ahmad. Nomor Iya, 5. Silahkan dijawab. Sejauh program kerja yang saya kerjakan kemarin itu dari anak siswa kelas 5 itu yang tidak tahu sama sekali cara bermain laptop sampai saya mengajarinya mulai dari Word, terus Google Form dan simulasi AKM itu sendiri. Bergeser ke Vinda. Ya, Bu. Vinda, nomor 2. Tuliskan dan program. Oke. Jadi waktu itu pas saya observasi itu kan salah satu potensi yang ada itu kan itu sih, Bu. Kulit singkong. Nah, tapi singkong itu belum dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, Oke, sip, silahkan. Ya, untuk saya kan di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Bu ya. Potensinya itu di sini tuh banyak banget wirausahanya gitu loh, Bu. Bahkan di balai desa itu kayak ada KUB, kayak kelompok usaha KUB, kelompok pokoknya kumpulan berwirausaha gitu loh, Bu, yang emang mau daftar di KUB gitu kan. Jadi emang potensinya tuh banyak banget wirausahanya. Oke, selanjutnya Nur Aisyah. Jadi begini, Bu, yaitu sasaran permasalahannya itu mengenai pemasaran. Awal itu hanya ke mulut dari lingkungan saja, jadi pemasaran itu belum luas. Nah, solusi yang kita adalah pemasaran secara online melalui Facebook dan Instagram, dan akhirnya engkau pemasarannya itu bisa dilaksanakan lebih dari bisa pembeli. Ironiswa. Ini kan saya di sini sasarannya itu kayak wirausahawan yang menjual jajanan kayak gitu sama nasi tumpengku. Terus dan sama kesulitannya itu ada di itu sih, Bu. Biasanya waktu bikin pamflet sama desain itu, jadi kayak sering ada yang nggak cocok. Ibunya saya ada nawarin gini, terus ada yang nggak cocoknya. Rahardian dulu. Silakan nomor 4. Ya, Bu. Karena ada kesulitan ketika hambatan proker saya waktu itu hanya terutama di masalah waktunya, Bu. Halo, Rahardian. Suaranya putus-putus. Oke, ini. Oke. Sudah, Bu. Oke, sudah. Silakan. Hambatan proker saya waktu itu cuma hanya di terutama waktu kalau secara hambatan pengerjaan proker ya. Oke, Silvi nomor 5. Untuk program kerja yang saya buat ini kan kemarin itu sudah saya tanyakan ke sasaran, dampaknya itu positif karena untuk program kerja saya ini kan menggunakan website Rumah Belajar. Nah, untuk website Rumah Belajar sendiri itu kan sudah cukup lengkap, Bu, dari jenjang pendidikan, kemudian dari untuk fitur-fiturnya, kemudian juga untuk website Rumah Belajar ini kan memang sudah di bawah naungan Kemendikbud. Ke Risa. Iya, Bu. Risa, silahkan nomor 1. Yang pertama, jelaskan potensi yang ada di desa itu. Di desa itu banyak anak-anak sekolah dasar. Di sana terdapat beberapa masalah, yaitu banyak anak-anak yang kurang mengerti tentang pelajarannya. Bukan sekarang karena COVID itu, jadi anak-anak kurang memahami Risa, halo, suaranya putus-putus.
Jadi potensinya itu di desa terdapat beberapa sekolah dasar, yaitu 2 sekolah dasar dan lainnya itu ada seperti madrasah. Kemudian masalah yang ada di desa tersebut yaitu anak-anak sekolah dasar itu kurang memahami materi yang dijelaskan oleh guru-guru selama proses pembelajaran daring. Terbatas. Kavita nomor 2, silahkan. Kesalahan sasaran, ya Bu, saya izin menjawab gitu. Permasalahan sasaran dan program yang saya angkat di sini, sebenarnya saya cari dulu permasalahan sasarannya. Yang sasaran saya itu kebetulan buka toko jamu di pinggir jalan begitu, Bu. Terakhir, Miftah. Halo, Bu. Nomor 3, Miftah, silahkan diceritakan. Nomor 3, ceritakan program. Program kerja yang saya kerjakan dalam minggu pertama saya melakukan observasi media sosial dan identifikasi masalah. Ini dilakukan ke beberapa warga dan sasaran terkait yaitu Humas Desa sekaligus juga Bapak Kepala Desa. Nah, di minggu selanjutnya pembuatan dan pengembangan web. Silahkan, Nafita. Halo? Iya, silahkan, Nafita. Silahkan dijawab. Baik. Baik, Bu, terima kasih. Untuk nomor 4 ya sayang, Ibu. Ini terkait dengan hambatan atau kesulitan yang Selanjutnya Tiwi. Tiwi, silahkan nomor 1. Iya, Bu. Jadi di sini saya melakukan KKN berada di Desa Sukolilo, Bu, tepatnya di Kecamatan Beken. Nah, kemudian potensinya itu apa saja di Desa Sukolilo itu? Salah satunya itu ada potensi pertanian dan perkebunan. Yang saya ambil ini potensi di pertanian yaitu bunga telang. Kenapa saya mengambil bunga telang? Karena jadi itu di sana itu hampir tiap rumah itu mempunyai tanaman bunga telang, Bu. Namun sama desa ini cuma diolah menjadi tanaman yang dikeringkan. Kemudian cuma itu loh, Bu, cuma disedot saja, itu biasa, Bu. Nah, Fazilisa. Nomor 5. Oh iya, Bu, untuk sejauh mana program kerjanya itu sudah memberikan dampak, Bu, sedikit banyak karena itu kan ada 4 RT ya. Di masing-masing RT itu ada greenhouse, Bu. Selanjutnya Afifah, nomor 2. Baik, Ibu, untuk permasalahan dari sasaran itu kan dulu sebelum pandemi kan sasaran kan menjual susu kedelai itu dititipkan di sekolah dan di toko-toko gitu, Ibu. Jadi setelah adanya pandemi ini kan sekolah tutup. Jadi sasaran itu cuma menitipkan di toko-toko. Kemudian dengan adanya pandemi ini kan pendapatannya juga menurun karena cuma dititipkan di toko-toko. Kemudian untuk program kerja yang saya angkat itu yang pertama itu pelatihan dan pendampingan pembuatan akun media sosial untuk penjualan. Kemudian pelatihan untuk foto produk biar lebih menarik. Kemudian pelatihan untuk pembuatan logo dan pamflet menggunakan aplikasi Canva. Kemudian juga diversifikasi produk itu yang dipilih itu susu kedelai rasa dan susu kedelai bubuk. Kemudian juga ada pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan keuangan, Ibu. Kita ke Nareta dulu ya. Oke, Nareta bisa silahkan menjawab nomor 1. Baik, Bu, untuk potensi dan masalah desa tempat saya itu, kalau potensi dari yang saya survei mungkin untuk kesehatan lingkungannya itu sudah baik, dan masalah desa yang sempat saya buat program kerja itu stunting. Selanjutnya di Aan. Jadi program yang saya kerjakan itu mulai dari observasi lapang terkait dengan analisis kemasalahan,
Nggih, Bu. Hanif, silakan nomor 5. Mohon maaf, Bu. Oh, nomor 5. Iya, untuk program kerja saya ini kan diversifikasi produk donat nih, Bu. Untuk kayak parameter keberhasilan saya itu ada 2, Bu. Yang pertama itu produktivitas dan yang kedua itu tentang pendapatan sasaran. Untuk Andre nomor 5, silahkan dijawab. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Untuk sejauh mana program kerja yang saya laksanakan, KKN yang saya laksanakan, program kerja efisiensi biaya dan pembuatan bataku ini. Yolanda, bisa on cam? Untuk desa saya, Bu, ya, Desa Kejapanan, itu lokasinya strategis, Bu, dekat dengan kota dan juga jadi tempat akses utama kota-kota besar kayak dari arah Malang, Mojokerto, Surabaya, ataupun yang mau arah ke kayak Pasuruan, Probolinggo, kayak Mulai gitu. dari Istiqomaria, silahkan nomor 2 dijawab. Jelaskan permasalahan sasaran dan program yang saudara angkat. Untuk permasalahan sasaran, yaitu yang pertama sulitnya menemui sasaran sendiri, yaitu sasaran saya pengelola BUMDes, di mana pada saat saya mau menemui sasaran pengelola BUMDes ini, saya sepertinya diputer-puter gitu, mau ketemu sama si Bu ini, terus Bu pengelolanya yang ketuanya tidak bisa, terus disuruh ke wakilnya. Itu karena dari sasarannya sendiri itu memiliki kesibukan masing-masing, seperti guru SMA dan guru SD, begitu, Bu. Selanjutnya Citra, silahkan. Tentang sejauh mana program kerja Anda memberikan dampak bagi sasaran. Yang pertama, program kerja saya kan mengenalkan tentang digital marketing, Bu. Apa suara saya masuk, Bu? Ya, silahkan. Yang pertama kan mengenalkan tentang digital marketing, itu memberikan wawasan kepada sasaran, bagaimana memasarkan produknya secara digital melalui media sosial, lalu juga ada pendampingan tentang inovasi produk yang sudah diselesaikan selama masa KKN. Bergeser ke Arum, silakan nomor 3, Arum. Ya, ceritakan program yang Anda kerjakan sesuai dengan matriks yang Anda buat berikut. Kesulitan, kemudahan, dan bagaimana Anda menjamin keberlanjutan program tersebut. Selanjutnya Melvin. Permasalahan sasaran dan program yang saudara angkat. Nah, permasalahan yang terjadi pada UMKM sasaran ini yaitu terkait dengan penjualan dan juga barang yang dijual atau produk yang dijual itu seperti. Riananta, silahkan nomor 4. Baik, sebutkan hambatan atau kesulitan ketika Anda melakukan program kerja yang telah Anda susun dan bagaimana Anda menyelesaikan hambatan tersebut. Sebenarnya untuk program kerja saya, tidak ada kesulitan yang sangat berarti seperti itu, Bu, karena sasarannya itu sangat welcome gitu dengan program kerja yang saya tawarkan, karena sasaran juga merasa membutuhkan untuk didampingi, karena di awal waktu observasi itu memang berat badan anaknya kurang. Silakan Lailatul nomor 5. Nomor 5, ceritakan sejauh mana program kerja Anda memberikan dampak bagi sasaran. Nah, untuk sasarannya saya sendiri tuh bilang alhamdulillah gitu ya, dengan adanya KKN in Back to Village ini menambah pendapatan dari sasaran, dan untuk pembuatan inovasi produknya ini semakin menambah banyak request dari masyarakat sekitar mau memesan gitu, Bu, untuk inovasi produknya sendiri. Seperti itu. Oke, silakan Sarah nomor 3. Untuk minggu pertama saya itu menyiapkan aplikasi dan web serta menata perpustakaan. Kuni, silakan nomor 3 juga. Untuk program-program kerja saya,
pada minggu pertama di sini saya melaksanakan observasi permasalahan bersama guru SDN 2 Sentul di situ, karena menurut saya permasalahan-permasalahan di situ juga cukup kompleks. Mati dulu, Sulfi, silahkan dijawab nomor 1. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Izin menjawab Bu. Potensi yang ada di desa tempat KKN saya yaitu Desa Randupi itu berupa lahan pertaniannya yang optimal, kemudian ada sebagian besar penduduknya itu sebagai wira swasta. Baik. Kita lanjut, Rezalia. Silakan nomor 5, Rezalia. Baik Bu. Mungkin untuk nomor 5 izin menjawab ya Bu. Oke, silakan. Untuk dampak yang sejauh ini saya rasakan kepada sasaran, mungkin untuk stuntingnya sendiri tuh kalau untuk dampak jarak jangka panjang itu masih belum terlihat Bu, karena untuk stuntingnya sendiri kan perlu beberapa tahap atau beberapa bulan untuk mengetahui benar-benar terjadi tingkat penurunan stuntingnya. Selanjutnya, Dwi Ruli, mohon maaf tadi dilewati ya. Tadi ada sedikit gangguan sinyal sepertinya ya. Iya Bu. Oke, nggak apa-apa. Silahkan nomor 4, Dwi Ruli. Untuk hambatannya selama saya menjalankan program kerja saya itu, yang saya temui selama ini masih terkendala sinyal Bu, karena di tempat sasaran itu sinyalnya masih kurang bagus. Nomor 5, Bintara. Ceritakan jadi program kerja yang saya lakukan terhadap sasaran kan membantu penjualan melalui media sosial Bu. Contohnya melalui WhatsApp dan Instagram. Desanti. Ya Bu. Silakan nomor 2. Kalau dari permasalahan sasaran saya sendiri kan karang taruna atau pemuda desa Bumbi. Kemudian permasalahannya tuh mereka acuh terhadap lingkungan seperti itu Bu, kayak nggak mengurus dengan sampah-sampah yang berserakan, karena yang program saya angkat sendiri adalah pengomposan sendiri menggunakan bisa dari sampah-sampah organik di pinggir-pinggir jalan, tapi saya menggunakan pengomposan sampah dari warung-warung dan toko sayur. Alhamdulillah, silakan nomor 3. Untuk program kerja yang saya kerjakan itu mulai awal sosialisasi pentingnya pelabelan dan branding, kemudian yang kedua sosialisasi digital marketing, yang ketiga ada pelatihan pembukuan keuangan sederhana, kemudian ada optimalisasi perhitungan biaya jual berdasarkan biaya produksi, dan terakhir ada optimalisasi penggunaan sosial media untuk jualan. Oke, silakan Hikmatus nomor 1. Untuk potensi, kebetulan tema yang saya ambil adalah program pemberdayaan wirausaha ya Bu. Kalau mengenai potensi desa itu lebih ke kan daerah pegunungan, jadi lebih ke perkebunan pertanian kayak gitu Bu. Oke, Krislina silakan nomor 4. Hambatan atau kesulitannya itu selama trial itu Bu, kan beberapa kali itu gagal, terus dapat usulan dari Bu Disti harus dijemur itu alhamdulillah berhasil. Yang belum, Risma? Silahkan. Izin menjelaskan ya Bu, permasalahan sasaran dan program yang saya angkat itu awalnya itu warga sana itu tidak tahu gitu kalau kecombrang itu dapat dimanfaatkan dan dijual belikan gitu.
Terus banyak tanaman yang di belakangnya itu menanam tanaman kecombrang itu, Bu. Terima Jadi, kasih adik-adik untuk waktunya dalam mengikuti sesi ujian KKN. Cukup baik sekali hasilnya sesuai dengan apa yang sudah dilaporkan selama persuli 4 minggu, matriks, logbook, dan dokumen lainnya yang mendukung. Dan saya expected sekali dengan adik-adik yang sampai saat ini ternyata masih banyak yang melakukan follow up ke sasaran ya, memang benar-benar membantu sasaran, meningkatkan usaha maupun meningkatkan performa desa dan lain sebagainya. Oke, satu langkah lagi sebelum selesai acara KKN PTP 3, adik-adik mohon koordinator Mas Naufal dibantu ya untuk memilih satu orang dari kelompok 61 yang bisa atau hasil KKN-nya dianggap lebih baik, terbaik di kelompok 61 ini sebagai perwakilan di panggung inovasi ya. Tuh. Oke. Kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan mungkin? Nggak ada ya? Kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, terima kasih adik-adik atas kehadirannya. Kondisi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.